di stroke up Jupiter Z robot ini ya sama kayak Pegadaian R, cuman beda dikit di rasio dan part lainnya. Jadi sini nih, jadi saya sebut Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya bosku, sebelum lanjut ke bahasan ini saya mau nunjukin dulu nih, di stroke up Jupiter Z robot ini ya sama kayak Pegadaian R, cuman beda dikit di rasio dan part lainnya. Jadi sini nih, jadi saya tapi sebelumnya jangan lupa tonton dulu nanti sampai habis ya. Ini cuma pembukaan, masih banyak pembelajaran di video setelah ini. Nah, jadi ini bagian di sini aja nih. Ini bagian atas crankcase. Saya papras sekitar setengah mili ya. Setengah mili nih. Sebetulnya nggak dipapras juga, nggak mentok. Cuman saya menjaga-jaga supaya aman. Ini untuk stroke up 2 mili dengan total langkah 62. Oke, untuk pemahaman selanjutnya silakan digeser alias tonton sampai habis, jangan skip supaya nggak salah paham. Setelah pertanyaan tonton dulu baru komentar biar jawabnya enak bosku. Oke, terima kasih bosku. Gas terus, gaspol. Oke, jadi di sini gue mau jelasin dulu. Nah, buat konsumen yang garap motor buat up harian atau touring, jadi pasang spare part untuk motor biar enak tuh nggak semudah yang dibayangin bosku. Jadi gini loh, versi konsumen itu harus bersabar. Jadi kalau versi saya itu ngejarnya itu kepuasan pelanggan, karena saya kan nggak bisa buru-buru. Sekarang kita ambil contoh begini, kita yang spare part standar aja kadang masang butuh waktu kan, apalagi yang model rubah-rubahan. Dari segi pasnya aja kadang berbeda dengan standar. Jadi kadang yang dinamakan PNP itu belum tentu tinggal plug and play terus tinggal gas. Jadi harus disesuaikan dulu. Contoh seperti kulkas ini nih. Nah, ini memang kalau kita tidak papras sekitar 0,5 mili, setengah mili lah, ya itu aman-aman saja, tidak nabrak atau tidak mentok ya. Namun kan kembali ke diri masing-masing, jadi kadang kita merasa kurang aman. Contoh seperti saya sendiri, wah ini ke crankcase agak sedikit mepet, takutnya kan nabrak apa gimana, padahal dalam ketentuan itu aman. Makanya di sini saya papras sekitar setengah mili. Nah, jadi buat bosku-bosku semua yang bikin motor harus bersabar ya, karena saya ngejar kepuasan pelanggan, jadi nggak bisa buru-buru, karena prosesnya itu kalau seperti ini tuh emang makan waktu, belum dia noken nanti dan lain-lain. Nah, jadi di sini kulkas ini struknya 2 mili, total langkah itu 62. Nah kan si yang standar total langkahnya 58, struk 2 mili atas bawah jadi 58 tambah 4 jadi 62. Nah, sebenarnya untuk harian itu struk 2 mili itu menurut saya sih udah cukup, udah pasti bisa selembaran. Nah, yang saya bahas tadi loh, intinya ada perubahan sedikit seperti crankcase ini, itu sebenarnya bukan ini. Jadi saya ngejar amannya, jadi biar takutnya ada gesekan kan, kita nggak tahu di dalam. Nah, banyak bertanya juga, om kalau 4 mili bisa selembaran nggak, aman nggak buat harian? Aman, dan selembaran juga bisa. Jadi gini loh, keahlian mekanik, tapi saya juga bukan ahlinya. Jadi ahlinya mekanik itu semisal gini, naik 2 mili dengan stang seher standar itu bisa selembaran menggunakan piston apa. Misalkan kita cocokkan dulu piston ini, nah kita baru garap kerkasnya berapa langkah. Nah, jadi pastikan piston itu emang lebih pendek dari yang bentuk standar.
Nah, nanti saya bahas di bagian piston karena pistonnya masih di boring, di bubut. Nanti kita bahas seperti apa pistonnya untuk menyesuaikan agar tidak terlalu banyak lapras piston, bahkan bisa PNP ya, tidak merubah piston. Jadi kesimpulannya bagi saya ya, yang menurut aman untuk harian itu stroke 2 mili tambah daging disesuaikan. Intinya 2 mili sampai 4 milian lah, itu aman. Kalau untuk motor Mio sejenis PKZR begini aman 2 sampai 4 mili. Kalau yang lebih tenang sih emang 2 mili bisa touring. Saya nggak usah gede-gede lah, 54,5 juga udah cukup. Kita mau kemana sih buru-buru? Yang terpenting kan motor enak, daripada kita besar-besar kan resikonya gede. Nah, jadi seperti itu pembahasannya. Jadi semisal mau stroke up itu bisa langkah 2 sampai 4 mili stroke-nya untuk harian. Dan jangan lupa disesuaikan pistonnya. Bisa kok standar, packing standar dengan menggunakan stang standar. Bisa selembaran intinya. Aduh, ngecaprak. Ngomongnya ngecaprak, maaf bosku. Kurang lebihnya silakan nih pertanyaan apa sih di komentar. Nah, jadi seperti ini nih bosku nih. Dan juga semisal pemasangan ini nih bosku nih, crankcase misalnya udah bersih, setelah stroke up itu wajib cek. Ini kan di bagian kanan nih, bagian yang ke balancer kopling itu kalian semprot kompresor, terus masukin oli. Nah, pastikan oli itu mengalir ke bagian bearing bambu. Ada bearing bambu yang ada di stang seher bagian depan, ini harus lancar, wajib. Nah, soal perawatan dan keawetan jadi gini, misalkan bosku modalnya lebih besar nih, barang spare partnya lebih mumpuni, ibaratnya lebih mahal lah. Kalau kita ngerawatnya nggak rutin ya sama aja seperti halnya motor standar. Ya emang kita modif ibaratnya lebih dari 1.000 atau lebih 2.000, kita timbang oli harganya ibarat paling mahalnya 50.000 aja nggak kebeli sebulan sekali. Nah, itu karena kesalahan konsumen. Dan saya terapkan lagi untuk oli motor dari tahun 2008 lah ke atas itu menggunakan kalau bisa olinya 10 watt. Terus intinya jangan yang terlalu kental. Jadi kan motor semakin kesini model ininya semakin presisi karena udah menggunakan mesin-mesin CNC. Jadi dia lubang-lubang olinya menggunakan apa namanya, ukuran udah mikro, jadi nggak besar. Kan zaman dulu itu lubang olinya besar, jadi dia lebih ini. Makanya saya sarankan untuk menggunakan oli yang lebih encer, jadi seperti itu. Intinya 10 watt. Mana ya contohnya? Kalau saya sih menggunakan Castrol Power One 10 watt 10 watt 40. Jadi pas lah untuk harian. Jadinya gitu, kalau motor mau awet sebulan sekali ganti oli. Paling konsumen bilang 2 bulan sekali aja kuat. Ya tetap saja beda antara sebulan dan 2 bulan. Ya, intinya saya saranin begitulah untuk motor standar, bore up maupun stroke seperti ini. Nah, jadi cukup sekian dulu bahas tentang kruk as ini. Jadi sekali lagi nih saya bilang, untuk harian, aduh motor lewat tuh, rame motor bosku, rame motor. Nah, perhatikan jangan di skip dulu, jangan di skip. Nah, untuk motor harian kruk as di stroke bisa sampai 24 sampai 4 mili dengan stang seher standar, packing selembar dengan sekuensi menggunakan piston yang sudah disesuaikan. Jadi kita sesuaikan piston, ada yang lebih pendek dari standar agar pemodifan piston bisa lebih maksimal. Jadi paling penyesuaian nanti di TMB.
Intinya gitu, 2-4 mili nya lebih aman. Untuk pemula bisa sih 2 milian. Dan satu lagi, untuk yang modif krok as di saya itu full paket dengan misalkan sign on dengan bearingnya atau gimana. Jadi nanti untuk bearing aja saya sesuaikan, intinya beda dari yang lain lah. Memang secara bentuk sama, stroke up itu naik big end, naik penseher dan tambah daging. Tapi kalau yang yang menghayati insya Allah beda soal rasa, awet dan lain-lain. Intinya pemasangan, perawatan itu harus sesuai ya bosku. Yang masih belum percaya nggak apa-apa bosku, silakan, karena rezeki itu nggak pernah tertukar. Intinya kalau garap di gua itu emang harus butuh sabar, dan mohon maaf kadang suka telat waktu nih kalau ngerjain di saya, karena saya kan sendirian. Jadi kalau yang mau sabar, ayo monggo silakan, kita sharing garap sampai jos pokoknya. Oke, nanti untuk selanjutnya, karena ini kan masih pasang bagian ini nih. Kalau pasang ini makan ibaratnya masih banyak kan kontennya di yang lain. Yang saya bahas tentang stroke up, bagian piston dan lain-lain. Siapa tahu kawan-kawan ada yang mau nabung beli piston dulu atau apa, bisa diikuti. Atau pesan krok as juga di saya bisa. Jadi untuk besok paling sekitar hari Rabu lah jadi. Nah, Rabu jadi baru kita bahas pistonnya pakai apa. Tetap saya pakai PIM, cuman yang modelnya ibaratnya pendek lah. Oke bosku, terima kasih, semoga rezekinya lancar. Oh ya, sebelum berkomentar tolong ditonton dulu ya, jangan di skip, jadi biar gak salah paham. Jadi sabar, nanti intinya ada tahapan dimana saya bahas detail. Ini bahas detail ya, bukan tentang pemasangan dan lain-lain. Jadi peruntukan, karena banyaknya peruntukan tentang bagaimana mengaplikasikan stroke up dan seher untuk harian dan touring. Ini bukan bahas balap dulu, jadi pertanyaannya tentang touring. Dan nanti juga ada pembahasan lain. Intinya satu dulu ini yang soal krok as cocok untuk harian itu stroke berapa mili. Ini masih banyak dibahas tuh, seperti kampas ini tuh, bagian balancer dan lain-lain, body head tuh. Ini belum sempat kegarap, makanya saya maksudnya sering bilang di konten saya buat bosku sabar, karena saya kan mengutamakan kualitas. Sekarang motor standar aja kan emang ngerjainnya butuh waktu, bukan diulang-ulang lagi. Kadang saya jadi greget sih, karena kadang konsumen tuh gak sabar, dan saya kan sabar dulu. Motor ya tetap saya kerjain karena saya ingin mengejar hasil yang maksimal. Oke, sekian kurang lebihnya, nanti kita bahas selanjutnya yuk. Silakan untuk yang mau request pembahasan silakan di komentar ya bosku. Nanti langsung kita gubris di konten saya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.